Salaman dari baru 2 kali. Mari kita bersiap-siap. Jadi lengkap saya Nanti mulai mulai. Kita. Keluarga ini dulu tinggal di Roworejo, Lampung, kemudian pindah ke Cahyamas, Ogan, Komering. Romojogo memiliki saudara kandung Fransiskus Sutrisno, Clara Primayani,
dan Leopold Cahyono. Sekolah dasar dijalani di Cahyamas dan sekolah menengah di SMP Satrius Tegalrejo Bintang yang sekarang menjadi SMP Kalikas. Setelah itu ia masuk seminar di Santo Paulus Palembang sampai tahun 1997. Setelah lulus seminari, Romo Antonius Djoko bersama 4 temannya masuk ke kongregasi SDG yang meninggalkan tahun pertama tahun 1998 di Kristin Lampung. Teman-teman seangkatannya juga sudah ada yang meninggal, yakni Pater Tahanto dan Romo Gabriel Dilatukan yang juga baru 40 hari yang lalu meninggal di Bogor, Papua. Sementara yang masih ada sampai sekarang, Romo Enis Handoko, Romo Adi Purnama, Romo Anselius Harjanto, dan Romo Wahyu Prihadiani. Romo Djoko menempuh pendidikan filsafat dan teologi di Universitas Sanata Yogyakarta. Walau tanpa lemah lembut, namun Romo Djoko ini sangat cekatan, termasuk dalam hal olahraga, terutama voli, sepak bola, dan badminton. Jiwa kepemimpinannya sudah tampak sejak ketika menjadi frater. Ia dipilih menjadi koordinator para frater dan bruder SDG ketika di Yogyakarta. Dalam masa pendidikan sebagai SDG, Romo Antonius Djoko menjalani masa top di Bengkulu dan Muara Bumi tahun 2001 dan 2002. Paul Lokal di Yogyakarta tahun 2005, menjalani masa pengenalan pastoral di Paroki Cina, menerima tabisan diakon di Seminari Menengah Santo Paulus Palembang tahun 2007, serta menerima tabisan imam di Paroki Santo Fransiskus Sales Palembang oleh Monsignor Aloysius Sudarso SDG tanggal 28 Agustus 2007. Tugas dan karya. Tahun 2007 sampai 2009 berkarya di Paroki Allah Maha Pasang Surut. 2009 sampai 2010 pastorkan di Paroki Santo Isidorus Singkung. 2010 sampai 2012 pastor kepala di Paroki Santo Mikael Tanjung Sakti. 2012 sampai 2015 pastorkan di Paroki Santo Yohanes Penginjil Bengkulu. 2015 sampai 2021 pastor kepala di Paroki Santo Pius X Kristin. 2021 sampai 2025 pastor kepala di Paroki Hati Kudus Palembang. Romo Djoko sangat setia membagikan kekayaan refleksi dan renungan-renungan rohani melalui media sosial, Facebook, Instagram, dan YouTube-nya. Hal ini ia sadari sebagai sarana pewartaan dan pemberian dirinya dalam dunia media sosial. Banyak sekali orang yang memberi kesaksian bahwa renungan-renungan rohani singkatnya yang sangat sederhana, pendek, namun mendalam dan sangat menyentuh. Hal ini tidak memberatkan karena Romo Djoko sesungguhnya memiliki interest dalam bidang katekese. Ia cukup teliti dalam persiapan inisiasi Kristian dan mengelola pastoral secara cermat. Keberpihakannya kepada orang-orang kecil dan terpinggirkan ditunjukkan dengan gerakan bersama umat, memberi perhatian dan pelayanan pada para lansia, orang-orang sakit dan berkekurangan. Ia selalu mengadakan gerakan-gerakan yang bersifat sosial. Dimanapun ia ditempatkan, Romo Djoko mengusahakan agar anak-anak dapat ke sekolah. Tidak mengherankan bahwa Romo Djoko sangat mencintai banyak umat. Selain sikapnya yang lembut, ramah, selalu siap sedia, perhatiannya yang besar pada orang-orang kecil, namun ia menampakkan kesederhanaan dan kesetiaan juga dalam hidup rohani.
Dalam hidup berkomunitas, Romo Joko merupakan orang yang terbuka, selalu menceritakan kepada rekan sekomunitas tentang keadaannya dan apa yang dia pikirkan. Ia juga sangat perhatian pada para fraternya, maka ia selalu dipercaya oleh kongregasi untuk mendampingi para frater yang sedang menjalani orientasi pastoral maupun pengolahan pastoral. Sungguh tidak disangka dan sangat menguntungkan semua orang bahwa Romo Joko mengiringi kepergian Bapak Suci Paus Fransiskus. Tidak ada riwayat penyakit yang serius selain masalah penglihatan. Memang setelah Paskah, ia sering merasa lelah dan kurang enak badan. Ketika diminta oleh para konfrater agar ke rumah sakit, ia mengatakan ingin istirahat saja. Ternyata ia beristirahat selamanya di rumah Bapa di surga pada dini hari 26 April 2026. Selamat jalan Romo Joko. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah namanya. Siramilah ya Tuhan dengan air kehidupan hamba-Mu yang masuk ke alam kekal. Terimalah dia ya Tuhan. Supaya ia hidup bahagia selamanya bersama para kudus di surga. Terimalah dia ya Tuhan. Dari bumi aku berseru kepadamu ya Tuhan, dengarkanlah seruanku. Terimalah dia ya Tuhan. Terimalah padamu aku ada pengampunan dosa, agar orang mengabdi dengan gembira. Terimalah dia ya Tuhan. Aku percaya kepada Tuhan, jiwaku percaya akan sabda-Mu. Terimalah dia ya Tuhan. Pada Tuhan ada belas kasihan serta penebusan yang berlimpah-limpah. Terimalah dia ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu sebab Engkau sumber kehidupan. Engkaulah yang menganugerahkan keselamatan serta kebangkitan orang mati melalui Putra-Mu Yesus Kristus. Imam-Mu Romo Antonius Joko SY telah Kau panggil menghadap hadirat-Mu. Maka kami mohon, utuslah Roh Kudus-Mu untuk memberkati hamba-Mu ini. Kuduskanlah jenazahnya agar ia Kau bersihkan dari segala dosa dan hukuman. Semoga ia layak masuk dalam kerajaan-Mu yang abadi, serta boleh bersama semua orang kudus memuliakan Dikau selama-lamanya di surga dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.
Allah Bapa kami, Engkau memberkati bumi dan tanah, serta menguduskannya sebagai tumpuan kaki-Mu. Putra-Mu sendiri, Tuhan kami Yesus Kristus, pernah berbaring dalam makam selama 3 hari. Maka kami mohon berkatilah dan sucikanlah tanah ini dengan Roh-Mu, agar hamba-Mu yang akan kami taburi dengan tanah ini pada makamnya, Engkau bangkitkan bersama Kristus, dan boleh masuk dalam kemuliaan-Mu yang abadi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Bapa, keindahan dan keharuman bunga melambangkan kemuliaan dan keharuman nama-Mu. Kami mohon, berkatilah bunga-bunga ini yang akan kami taburkan pada makam hamba-Mu yang telah Kau panggil. Semoga taburan bunga ini dan keharumannya menghadirkan kemuliaan-Mu yang memenuhi bumi dan hamba-Mu ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dengan menyanyikan lagu Ecce Venio. Ecce Venio, Ecce Engkau tidak berkenan kepada kurban sembelian dan kurban sajian, tetapi Engkau membuka telingaku. Kurban bakaran dan kurban penghapus dosa tidak Engkau tuntut. Lalu aku berkata, Putra-Mu mempersembahkan kurban dirinya untuk menghapus dosa-dosa manusia selamanya. Ya Allah, karena persembahan Imam Agung Putra-Mu untuk keselamatan manusia, lalu aku berkata, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan,
sekarang dan selama-lamanya. Ecce venio, ecce venio, ecce venio, ecce venio. Sungguh aku datang untuk melakukan kehendakmu Tuhan, seperti sabdamu. Terima kasih kepada Romo Andreas Suparman SJ yang telah memimpin Misa Requiem untuk Romo Antonius Djoko SJ. Romo Djoko mengutip ungkapan Bapak Suci demikian, tadi sudah dicuplik oleh Romo Djoko. Biarkan aku kembali menyatu dengan Bapa, karena darinya aku dicipta. Jangan memujaku dengan berbagai hiasan semarak meriah, karena aku hanyalah seorang pelayan. Cukup tuliskan di atas makamku satu kata ini, Fransiskus. Bila semua ini kamu lakukan untukku, aku pastikan aku akan sangat bahagia saat aku melangkah masuk ke dalam rumah Bapa. Karena hanya satu hal inilah yang selalu aku perjuangkan selama hidupku, kesederhanaan. Kenanglah aku sebagai bukan siapa-siapa untukmu, karena hanya dialah yang satu-satunya layak mendapat semua perhatian kita. Tampaknya seperti inilah yang juga menjadi kerinduan dari saudara dan gembala kita, Romo Antonius Djoko SJ. Saudara-saudara yang terkasih, atas nama kongregasi SJ, saya mengucapkan terima kasih dan kebanggaan yang luar biasa kepada Mbah Cip sekeluarga yang telah mempersembahkan secara khusus putranya ini bagi Allah dan bagi umatnya. Saya tidak mengatakan bahwa dia putra terbaik, tetapi dia dipersembahkan secara khusus bagi Allah. Saya yakin bahwa putra-putri yang lain juga dipersembahkan kepada Allah dan gerejanya dengan cara dan bentuk yang berbeda-beda. Keluarga masjid ini sangat terbuka dan ramah menerima siapa saja, terutama para imam, biarawan-biarawati, seperti semua sudah dianggap keluarganya sendiri. Saya beberapa kali datang ke keluarga ini juga lanjut. Iman dan harapan keluarga ini tampak juga ketika menghadapi kepergian Romo Djoko ini. Walaupun pasti mereka yang paling merasakan duka dan kesedihan mendalam, namun kita bisa tetap melihat ketabahan yang luar biasa. Ketika kemarin saya berjumpa dengan Pak Cip, saya tidak membayangkan bahwa Pak Cip itu setegar itu, karena saya membayangkan Pak Cip sudah sepuh, sakit, maka pasti akan sangat terpukul. Tetapi kemarin saya menjumpai ketabahan yang luar biasa. Sekali lagi terima kasih kepada majelis keluarga kita atas kepercayaan iman dan harapan ini. Terima kasih tentu saja kepada seluruh umat, saudara-saudari semua, melalui perjuangan hidup dan pelayanan Anda semua telah menjadi guru yang baik bagi Romo Djoko. Ada banyak umat yang hadir dari berbagai tempat, tadi sudah diungkapkan. Ada ucapan-ucapan juga dan ungkapan-ungkapan kebanggaan pada Romo Djoko yang sampai kepada kami.
Secara istimewa kami haturkan terima kasih kepada paroki Hati Kudus Yesus yang menggerakkan seluruh umat di dalam mendoakan dan memberi penghormatan kepada romo kita tercinta. Sangat mengagumkan kita lihat bahwa dari saat yang meninggalnya Romo Joko sampai hari ini terus menerus doa dipanjatkan baginya, gereja tetap ada orang yang mengisi dan mendoakan. Semoga semangat umat ini juga menggerakkan kami para imam biarawati untuk mempersembahkan hidup kami lebih. Terima kasih juga kepada para pembaca sini, para imam biarawati yang selalu setia menjadi sahabat dan saudara seperjalanan dalam panggilan dan pelayanan Romo Joko ini. Teristimewa terima kasih kepada Bapak Uskup, baik Keuskupan Palembang maupun Tanjung Karang yang telah memberikan kesempatan kepada Romo Joko untuk memberikan pelayanan kepada umat. Semasa hidupnya sampai meninggalnya, Romo Joko banyak dibantu oleh Rumah Sakit Caritas dalam hal kesehatan. Maka terima kasih kepada pihak Rumah Sakit Caritas atas pelayanannya, terutama kepada Kongregasi Suster Santo Fransiskus Caritas yang mengizinkan kami memakamkan Romo Joko ini di Taman Bersemi Caritas. Dan mohon maaf apabila masih banyak pihak, khususnya umat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dalam ucapan terima kasih ini atas kasih, doa, dan perhatian Anda semua. Salam kasih dan doa kami. Sekarang kita biarkan Anda ini pergi